Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan saya selalu berdoa kepada kalian, untuk kalian semua berdoa kepada Allah agar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semua yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa jumpa kita pada sore hari ini sharing dalam bidang keagamaan. Mudah-mudahan sharing kita pada sore hari ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat juga untuk keluarga kita sebagai transformasi ilmu antara kita dengan keluarga. Dengan demikian maka mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Wabil khusus mudah-mudahan sharing kita pada sore hari ini mempertebal keimanan kita, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sore hari ini yang akan kita coba kaji adalah berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, di mana ayat yang ketiga ini berkaitan erat dengan ayat yang kedua. Di penghujung ayat yang kedua dikemukakan hudal linnas, hudal lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi di penghujung ayat daripada ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ada kata-kata al muttaqin ya, di penghujung Al-Baqarah ayat yang kedua. Ayat ketiga ini kami kemukakan berkaitan erat dengan ayat yang kedua, karena ayat yang ketiga ini adalah sebagian daripada ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah yang akan kita bahas. Orang-orang bertakwa yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang percaya dengan yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan menunaikan salat, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka, yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menafkahkannya. Mereka menafkahkan. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang kali kita bisa berjumpa lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri yang pertama daripada orang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman, yang percaya dengan gaib. Beriman itu adalah percaya dengan teguh disertai dengan kepasrahan dan ketundukan jiwa. Satu kepercayaan dengan teguh yang disertai dengan ketundukan dan kepasrahan jiwa. Perlu digarisbawahi bahwa orang itu dikatakan beriman manakala dia melakukan apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh imannya. Oleh karena itu, jika seandainya ada orang yang mengaku dirinya beriman, tapi ternyata dia tidak menjalankan apa yang dikehendaki oleh imannya, maka dalam hal ini orang tersebut bisa dikategorikan dia itu tidak beriman. Ya. Sekali lagi, ciri-ciri orang beriman
ya, perwujudannya adalah dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh imannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka percaya kepada yang gaib. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkap, yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Tetapi kita wajib meyakininya, mengiktikotkan sesuatu yang ada. Dan perwujudan keimanan kita itu didasari oleh dalil. Jadi kita mesti percaya dengan perkara yang gaib berdasarkan pada dalil. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ay bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wasya'ri wan nari. Itu menurut Imam Jalaluddin di dalam tafsir Jalalain. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ay bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wan nari. Ya, dia percaya, dia beriman dengan perkara yang gaib. Di antaranya adalah beriman kepada hari berbangkit. Ya, hari berbangkit entah kapan akan terjadi. Tetapi kita harus percaya bahwasanya hari berbangkit itu pasti ada. Hal ini berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dituangkan di dalam riwayat dan hadis-hadis. Wal jannati, dan di antara yang gaib itu adalah surga. Kapan itu terjadinya surga? Kapan kita bisa masuk surga? Kapan kita bisa melihat surga? Kita nggak tahu. Akan tetapi kita harus percaya bahwasanya surga itu ada. Hal ini tertuang di dalam dalil yang Allah kemukakan di dalam Al-Quran. Ya. Banyak sekali ayat-ayat berbicara tentang surga. Ya. Al-jannatu adan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya. Surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, maka orang masuk ke dalam surga itu abadi. Ya, jadi meskipun kita belum pernah merasakan surga, belum pernah melihatnya, belum pernah merasakan aromanya, belum pernah mendengarkan kayak apa itu surga, tapi kita mesti percaya surga itu ada. Karena apa? Ini tertuang di dalam dalil Quran dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan neraka. Jadi ciri yang pertama daripada orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang percaya kepada perkara yang gaib. Kemudian yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ya, ya'tuna biha bihukukiha, yaitu mereka mendirikan salat, mengerjakan salat dengan hak-haknya salat. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu dalam bahasa Arab secara lughah artinya adalah doa. Memang banyak sekali lafaz-lafaz salat itu isinya adalah doa. Contohnya adalah duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa. Kemudian juga di dalam Al-Fatihah sebagai rukun sholat, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Itu juga doa. Jadi tidak salah jika ada menganalogikan bahwa sholat itu adalah doa, karena memang sebagian daripada lafaz-lafaz sholat itu adalah isinya adalah doa. Wa yuqimunas shalah, ay ya'tuna biha bihukukiha. Kita menjalankan sholat itu secara teratur, berkesinambungan, secara kontinu.
Dan menjalankan sholat itu tentunya juga mengikuti apa-apa yang menjadi ketentuan sholat. Di dalam sholat itu ada rukun sholat, ada syarat sholat, ada sunat sholat, sunat hayat, sunat ab'ad, dan lain sebagainya. Nah, Imam Jalaluddin mengemukakan wa yuqimuna sholat ay ya'tuna biha bihukukiha, di mana mereka mengerjakan sholat dengan hak-haknya sholat, seperti mengerjakan dengan rukun-rukunnya, fardu-fardunya, dan lain sebagainya. Itu harus ditunaikan. Kemudian mengerjakan sholat itu juga menunaikannya dengan ketentuan-ketentuan yang lahir dan yang batin. Ketentuan yang lahir adalah contohnya khusyuk. Nah, itu adalah juga harus kita laksanakan. Khusyuk di dalam sholat. Hadirin yang berbahagia, rekan-rekan semua yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang kami berikan, yunfikuna, mereka menafkahkan. Wa mimma rozaqna, ya, wa mimma rozaqnahum yunfikun, wa mimma rozaqnahum yunfikun. A'toinahum. Dan dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka, kami rizkikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menafkahkannya fi ta'atillah, di dalam rangka taat kepada Allah. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, rizki wa mimma rozaqnahum, dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka. Rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, yang kita bisa ambil manfaatnya. Rizki itu bisa berupa anak, bisa berupa kesehatan. Dan tentunya analogi yang sering kita pahami, rizki itu adalah berupa harta benda. Kesehatan itu adalah rizki, di mana kita bisa mengambil manfaat dari sehat. Asbab kita sehat, maka kita bisa bekerja. Asbab kita sehat, maka kita bisa melakukan ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita dalam keadaan sakit, sulit untuk melakukan puasa. Bayangkan kalau kita dalam keadaan sakit, sulit untuk melakukan aktivitas bekerja. Nah, karena itu, sekali lagi, segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya untuk kebaikan kita, tentunya adalah rezeki. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat pada umumnya berkonotasi bahwasanya rezeki itu adalah harta benda. Jadi kalau kita tarik garis, wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan dari harta benda yang kami berikan kepada mereka yang berupa rezeki, yunfikuna, mereka menafkahkannya fi ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa mimma rozaqnahum yunfikun, mereka memberikan sebagian daripada harta yang Allah berikan kepada mereka, mereka berikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan syariat. Kepada anak yatim, mereka berikan sebagian harta mereka, fakir dan miskin. Mereka tunaikan zakat, mereka tunaikan sedekah. Nah, orang inilah termasuk dalam kategori orang yang bertakwa. Wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan menafkahkan harta bendanya dalam rangka taat kepada Allah. Bukan karena riya, bukan karena pengen dipuji oleh orang lain, bukan karena sombong. Jadi sekali lagi bahwa Imam Jalaluddin menggarisbawahi wa mimma rozaqnahum yunfikun fi ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, sekali lagi kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah tiga ciri-ciri orang bertakwa ada di dalam Al-Baqarah ayat yang ketiga. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu percaya kepada hal-hal yang gaib. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, yang menunaikan salat, yang mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan dari rizki yang kami berikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menafkahkannya fi ta'atillah, di dalam taat kepada Allah. Bermuhasabah kepada diri kita, mudah-mudahan kita bisa menunaikan, kita bisa menjalankan Al-Baqarah ayat yang ketiga, sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.